Para sahabat semua ya, ini cerita tentang seorang anak yang menderita HIV, kemudian dikucilkan hingga akhirnya meninggal dunia. Ceritanya dimulai dengan, jadi ini namanya JK, umur 12 tahun. Dia bertanya dengan bahasa isyarat kepada kakaknya, karena JK ini menderita tunarungu ya. Jadi dia bertanya kepada kakaknya tentang makam yang mereka kunjungi pada Jumat, pada hari Jumat. Nah, VC ini kakaknya bekerja sehari-hari sebagai pengamen. Dia menjawab, makam yang dipenuhi taburan bunga tersebut adalah makam adik bungsu mereka, yaitu LJ yang berumur 7 tahun yang meninggal karena infeksi HIV. Meninggalnya pada hari Kamis. Keharuan langsung menyelimuti tempat pemakaman umum yang berada di wilayah Banyuwangi Barat tersebut. JK yang menderita gangguan pendengaran tersebut menangis sambil memeluk nisan adik kandungnya yang dimakamkan tepat di sebelah makam ibu dan ayah mereka. Jadi kedua orang tua anak ini memang sudah meninggal juga. Nah, selama setahun terakhir JK tinggal bersama dengan kakak tertuanya di Bali. Nah, jadi kisahnya ini JK ini tinggalnya tidak bersamaan dengan kakaknya ya. JK tinggal bersama kakak tertuanya di Bali untuk melanjutkan sekolah di sebuah yayasan. Sejak ibu dan bapak meninggal ya pada tahun ini sekitar 2012, saya mengasuh keempat adik kandung saya seorang diri, kata VC. Keempat adiknya itu adalah JK, Y, TY, dan LJ. Penderitaan VC semakin bertambah ketika adik bungsunya divonis mengidap virus HIV karena tertular dari ayah ibunya yang meninggal terlebih dahulu karena penyakit yang sama. Dia juga beberapa kali diusir dari lingkungan tempat tinggalnya ketika warga mengetahui adik bungsunya terkena HIV. Jadi selain menderita penyakit HIV juga ada kena sanksi hukum sosial yang mengusir orang-orang yang terkena HIV termasuk adik kecilnya ini. Lelaki yang berperawakan kecil tersebut bercerita pada Februari 2012 ayah dan ibunya jatuh sakit secara bersamaan. Mereka lalu dibawa ke rumah sakit daerah di wilayah Banyuwangi Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan di klinik VCT, Voluntary Counseling Test, bapak dan ibu itu dinyatakan positif mengidap HIV atau AIDS. Setelah dirawat selama 3 hari di rumah sakit, akhirnya keduanya meninggal dunia pada hari yang sama dan hanya berselang sekitar 1 jam. Saat masuk, ibu sudah tidak sadarkan diri. Setelah dicek, ibu dan bapak ternyata positif. Ibu meninggal terlebih dahulu. Setelah 1 jam, bapak kemudian menyusul meninggal dunia, tutur VC. Akhirnya pihak rumah sakit pun meminta agar dia beserta adik-adiknya untuk melakukan VCT demi mengetahui kondisi kesehatannya. Saya shock sekali saat mengetahui jika LC yang positif. Saat itu dia baru berumur 4 tahun. Akhirnya saya berjanji bagaimana caranya adik saya bisa sembuh. Apapun akan saya lakukan, kata VC. Karena tidak mampu mengasuh keempat adiknya dari hasil mengamen, dia pun rela melepaskan JK ikut kakak tertuanya di Bali. Sementara Y diasuh oleh kerabatnya, TY dan LJ ikut saya kemana saja. Biasanya LJ saya gendong di punggung. TY saya tuntun, kami berpindah-pindah dari satu kos ke kos-kosan yang lain. Kami benar-benar dikucilkan bukan hanya masyarakat, bahkan oleh keluarga terdekat
kami, apalagi setelah tahu ibu dan ayah kami meninggal karena HIV. Ditambah lagi adik saya juga menderita penyakit yang sama, kata dia dengan suara yang parau. WC mengaku sempat menumpang di rumah temannya di wilayah Banyuwangi Barat. Namun, tak lama di sana dia disuruh pergi oleh masyarakat sekitar karena takut tertular. Kejadian yang sama juga ia alami saat dia pindah ke rumah temannya di wilayah Jember. Sehari-hari saya mengamen untuk bisa makan. Kalau tidak memungkinkan, biasanya saya meninggalkan TJ dan LJ di terminal. Setelah dapat uang, saya kembali ke mereka. Saya tidak tega meninggalkan mereka lama. Walaupun banyak yang bilang saya bajingan, saya masih punya hati karena saya lakukan untuk mereka, ungkap VC. Sementara itu untuk perawatan LJ, VC mengaku selalu membawa adik bungsu yang lahir pada 1 Agustus 1998 tersebut ke rumah sakit secara rutin. Beberapa kali dia juga meninggalkan LJ untuk dirawat di ruangan anak jika kondisi LJ drop. Sementara itu, VC kembali ke jalanan untuk mengamen dan mengumpulkan uang. Kalau LJ dirawat, TY juga ikut menginap di sana. Kalau ada uang, saya pasti menyambangi mereka. ARV untuk adik saya juga rutin diurusi oleh pihak rumah sakit. Dia juga masuk ruang perawatan anak sejak tahun 2012. Saya bingung, saudara, sama sekali tidak ada yang peduli, kata dia. Sebelum meninggal, LJ sempat dirawat selama 28 hari di bangsal perawatan anak. TY juga ikut menginap di rumah sakit daerah tersebut. Saat dirawat terakhir kali, beberapa kali LJ meminta untuk pulang. Pihak rumah sakit akhirnya menghubungi VC. Setelah tanda tangan, akhirnya kami mengizinkan VC membawa LJ dan TY untuk pulang. Saya tahu kalau mereka tidak punya rumah, tetapi mungkin mereka ingin bersama karena VC sempat cerita dapat tumpangan tempat tinggal temannya, tutur Agus lagi. Namun sebelum dibawa pulang, pihak rumah sakit berpesan kepada VC untuk segera kembali membawa adiknya. Jika kondisinya drop, saat dibawa pulang berat badan LJ hanya 13,5 kg dari berat normalnya anak seusianya 24 kg. LJ merupakan anak yang ceria. Dia tidak pernah mengeluh, jarang menangis. Hanya saja dia sering meminta disuapin saat makan oleh perawat. Saat melihat mereka kurang kasih sayang, saya melihat mereka kurang kasih sayang. Kami merawat dia sejak tahun 2012 saat ayah dan ibunya meninggal dunia karena HIV atau AIDS. Mereka tidak ada yang merawat dan memperhatikan. Kakaknya VC itulah yang banting tulang untuk adik-adiknya. Sementara itu, setelah dibawa pulang pada hari Selasa, VC kembali melarikan LJ ke rumah sakit pada hari Rabu. Setelah dirawat selama semalam, LJ menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis. Saat pulang, adik saya minta dibawa ke Jember, dan saya menurutinya. Di sana hanya beberapa jam, lalu langsung kembali ke rumah sakit karena kondisinya drop. Kamis pagi dia sempat meminta beberapa kali saya duduk di sampingnya, lalu disuruh pergi. Suruh duduk, suruh pergi lagi. Kemudian saya cium keningnya dan bilang, kalau mau pergi mas ikhlas. Ternyata dia pergi ketika saya sedang tidur, kata VC dengan tatapan kosong. VC mengaku tidak ingin ada anak-anak lain yang mendapat perlakuan seperti adiknya yang dikucilkan. Saat adik saya masih hidup, semua menjauhi kami. Sekarang, saat dia sudah meninggal, semua mendekat dan mengakui peduli. Selama ini adik saya diperlakukan tidak adil oleh
orang-orang di sekitar kami, kata dia. Sepeninggalnya LJ, VJ mengaku akan mencari pekerjaan tetap untuk membiayai adik-adiknya yang lain. Saya akan meninggalkan dunia jalanan untuk mencari pekerjaan tetap. Selama ini saya ngamen agar bisa bawa adik saya kerja dan tidak ada pilihan lain, kata dia. Saat ini VJ tinggal di sebuah puskesmas karena menemani TY yang sakit dan harus dirawat inap. TY mungkin kelelahan karena selama ini tinggal di rumah sakit menemani LJ. Dia juga sedih dan shock karena adiknya meninggal. Sekarang TY diinfus. Semoga dia cepat sembuh dan segera keluar dari puskesmas. Biar saya bisa menata hidup lagi. JK juga menginap di sini, di puskesmas, sampai TY keluar, kata dia. Nah, begitu cerita tentang penderita HIV yang pada akhirnya hanya Allah yang berkehendak mengakhiri penderitaan. Semoga cerita ini menginspirasi bahwa ada tempat khusus yang bisa merawat untuk penderita HIV sehingga tidak perlu dikucilkan. Demikian saja, semoga bermanfaat.